Jumpa kembali bersama saya, sahabat merpati channel gua. Kali ini teman-teman, saya memiliki merpati umur 5 bulan ya. Ini saya akan menanyakan ya, lebih baik mencabut bulu ekor atau tidak mencabut bulu ekor. Kalau menurut saya, rekan-rekan merpati channel gua, kalau saya lebih baik mencabut bulu ekor. Dalam pengertian adalah bila kita mencabut bulu ekor sangat bagus untuk pertumbuhan bokong merpati dan untuk tulang lidi pada merpati kita. Yang saya tahu adalah bila merpati pik tidak dicabut bulu ekor akan mempersulit ya pergerakan ekor merpati, karena dari awal sejak menetas hingga besar ya, itu tidak ada perubahan, hanya perkembangan pertumbuhan lidi ya, bulu ekor, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Seperti kita mencukur rambut ya, kalau tidak kita cukur rambut sejak bayi itu terlihat tipis nanti rambut kita, nanti setelah kita dicukur nanti terlihat tebal rambut kita. Oke, dalam pengertiannya ada yang bilang katanya mah cabut ekor untuk keseluruhan, tapi itu dapat menghalangi pergerakan merpati ya. Gaya terbang merpati yang seharusnya stabil jadi tidak stabil bila mencabut ekor keseluruhan, dan akan menyebabkan merpati kita menjadi oleng ya biasanya ya. Kalau untuk saat landing ya, turun ya, jadi seharusnya merpati kita lurus akan belok biasanya ya, karena tidak mempunyai ekor ya, jadi itu seperti landingnya miring gitu jadi ya, karena tidak memiliki ekor. Dan oleh sebab itu ya kan, karena tidak memiliki ekor jadi seperti tidak memiliki seperti tidak memakai alas sepatu ya atau sendal ya, yaitu seperti tidak terbiasa ya kan. Seharusnya turunnya sudah landing ya seperti biasa, jadi memutar. Jadi karena sering terbiasa terus dari awal tidak mempunyai ekor sampai menumbuh mempunyai ekor, nanti turunnya akan begitu terus, dia akan seperti tidak seimbang ya, seharusnya lurus jadi miring ya, seharusnya jadi miring ya, seperti itulah perkataannya. Jadi seperti agak sedikit miring lah ya. Dan bila kita tidak mencabut ekor ya, ada perubahan yang seharusnya merpati itu jelek ya dari awal ya, semenjak pik ya, terbangnya seperti tidak mengepak sayap tuh hanya seperti naik turun ya. Nah, karena mencabut ekor nanti akan ada perubahan dari bentuk gaya hidup merpati kita ya, yang seharusnya tidak stabil menjadi stabil, atau yang sudah tidak bagus ya dari awal akan menjadi bagus. Sprintnya yang seharusnya pelan menjadi kencang. Kalau bagi merpati channel gua, kalau untuk pencabutan ekor, kalau dari merpati channel gua, saya pencabutan dari awal adalah sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini merpatinya ekornya berjumlah 12 ya. Jadi yang akan kita cabut adalah berjumlah 6, dan disisakan saat merpatinya itu kita cabut, sisakan 6 di bagian tengah ya. Nanti setelah bagian pinggir sebelah kanan 3 dan sebelah kiri 3 sudah tumbuh panjang seperti ini, baru kita cabut untuk ekor tengahnya ya, tinggal 6 bulu kita cabut. Dan setelah rata semua baru boleh terlihat ya, dari penampilan gaya hidup merpati kita telah berubah ya. Yang seharusnya turunnya tidak kencang atau burung merpati kita lambat ya kan, menjadi stabil dan kencang ya. Dan kalau untuk kita cabut dari awal adalah
merubah gaya sprint merpati kita yang seharusnya lambat ya menjadi kencang. Jadi merubah karakter merpati kita ya biar kencang, stabil, tidak oleng ya. Kalau kita cabut semuanya, seharusnya merpati kita terbangnya stabil turunnya ya. Nanti jadi oleng, miring jadinya ntar karena dia tidak memiliki bulu atau ekor ya. Jadi tidak seimbang, jadi dia bingung tuh. Pengereman emang sekencang ya kan turunnya, tapi itu dia nggak bisa mengimbangi karena tidak punya ekor, tidak punya rem, jadi blong. Jadi menggunakan tubuhnya atau sayapnya untuk menguji pergerakan ya saat turun tuh. Jadi menggunakan bokong yang tidak ada bulunya. Ada yang bilang katanya untuk cabut bokong, untuk bulunya biar menjadi tebal atau besar ya. Itu kemungkinan ada bagi merpati ya. Dan bila ada ya untuk merpati yang seperti itu, ada yang seperti merpatinya badannya besar tapi untuk bagian bokongnya kecil, ramping, sangat kecil sekali. Itu mungkin bisa merubah ya, merubah bagian apa pola pada bagian organ tubuh merpati ya. Seharusnya kecil menjadi agak sedikit lebar ya. Oke, akan kita lanjut untuk cara pencabutan bulu ekor merpati ya. Ini adalah dari sebelah kanan ya. Ya, kita cabut. 1, sebelah kiri, 1, kanan lagi, 1, dan sebelah kiri lagi 1. Dan ini yang terakhir nih ya, sebelah kanan 3 ya. 1 kita cabut tuh. Dan sebelah kiri lagi 1. Nah, ini alasan saya guys, kenapa kita cabut bulu bagian pinggir ya, 3 ya. Jangan dicabut semuanya guys ya. Ini adalah fungsi untuk kampas rem ya. Tuh, yang disisakan 6 kampas rem. Ini akan merubah karakter merpati kita yang seharusnya lambat menjadi kencang nih turunnya, karena kita masih memiliki sisa kampas ya. Ini nanti bisa dikatakan nanti burungnya kita nih menjadi burung yang dikatakan lost door ya, kencang ya, atau bisa dikatakan nanti tinggal karakter merpatinya bagaimana nanti setelah turun lapangan, setelah giring ya bisa kita coba. Nanti bisa dikatakan burung ini nanti akan turunnya bisa dikatakan ngebum ya, atau lost door ya. Dan setelah nanti bagian ujung ini, paling ujung nih yang tadi kita hitung, kita ambil 3 ya. Nanti setelah tumbuh nanti nih ya, setelah panjang seperti ini, baru bagian tengah nanti kita cabut ya, untuk menyesuaikan apakah merpati ini tidak ada perubahan untuk gaya turun ya, atau gaya terbang merpati kita ya. Jadi akan dia memiliki gaya terbang di saat turun ya. Dipastikan pergerakan dengan sama ya, karena bagian tengah ini kan tidak ada ruas ya, kosong ya. Nantinya setelah dicabut ini akan ngeblong juga, nanti akan semakin kencang merpati kita turunnya. Ini karena kita masih memiliki bulu tengah ya, jadi merpati kita nih masih stabil untuk turunnya nih ya, masih stabil. Dikatakan kencang turunnya, iya bisa dikatakan kencang, tapi masih stabil ya. Untuk pengereman ya masih bisa dikontrol. Maaf. Nah, nanti setelah bagian bulu tengah kita cabut ya, ini merpati kita akan kosong nih untuk pengereman nih. Jadi akan semakin kencang untuk turunnya, tapi stabil guys, karena memiliki bulu ekor sebelah kiri dan sebelah kanan 3 ya, dan tengah kosong. Ini akan menambah kekencangan dan kestabilan merpati kita ya. Jadi turunnya makin, tahap pertama setengah ya kencangnya, nanti tahap kedua akan lebih kencang lagi turunnya ya kan.
Nanti tinggal dari karakter merpati kita nih, apakah benar-benar merpati kita memiliki merpati kencang atau merpati yang lambat. Mungkin yang lambat mungkin agak sedikit kencang ya, tapi kalau burung memang benar-benar burung kencang ya kan, tinggal pilih keberanian merpati kita, apakah dia berani turun kencang atau tidak. Ini akan membawa kestabilan merpati kita nih, ekor ini. Jangan sekali-sekali dicabut ya untuk keseluruhan ya, ataupun sama sekali tidak dicabut, biar rampas sendirilah, ada yang bilang seperti itu ya. Jangan sampai, karena akan membantu tulang-tulang ya, yang seharusnya tulang dari pik, dari kecil, dari segede jempol ya, tumbuh sampai dia merpati bisa terbang sampai kawin, itu akan kurang bagus guys. Lebih baik dicabut tapi setengah-setengah, bulunya akan bagus terlihat, lebih rapi dan lebih besar untuk lidinya, dan lebih bisa kita sesuaikan, nanti bisa kita letah. Bagi yang memiliki merpati boleh kita coba. Oke, sekian dulu dari Merpati channel gua. Selamat siang, selamat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.